Sang Raja, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita bagi ini Tuhan. Ketika kami umat-Mu diberi kesempatan untuk ada di hari ini, hari di mana satu momentum yang berharga Engkau datang ke dunia ini, menjelma menjadi manusia, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Immanuel yang menyertai kami selama-lamanya. Engkau rela meninggalkan tahta-Mu untuk bersama-sama dengan kami. 2000 tahun lalu Engkau datang ke dunia ini, dan hari ini kami rayakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ada, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menyertai kami, dan Tuhan yang memberikan harapan bagi kami semua. Sehingga kami percaya Tuhan pagi ini, seberat apapun pergumulan kami yakin ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Ada mujizat dalam Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dalam Tuhan Yesus. Ada pertolongan dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Di sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kami siapkan hati kami buat terima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, di tempat ini Engkau mengurapi setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi ada kuasa Roh Kudus yang tak terbatas akan membuat kami mengerti. Sehingga hari ini pesan Tuhan boleh sampai dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap terima kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, shalom, haleluya. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh tim pastoral, saya mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Tema yang Tuhan berikan buat kita hari ini adalah berlari menuju harapan. Mari ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Berlari menuju harapan. Iya, sepanjang bulan Desember ini kita belajar tentang tema ini. Namun kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh ada dan boleh merayakan Natal hari ini. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Bilang sama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Boleh tepuk kanan kirinya bilang, semua karena anugerah Tuhan. Kok bengong nih? Sekali lagi sekarang senggol kanan kirinya bilang, semua karena anugerah Tuhan. 2, 3. Amin. Rugi loh, yang enggak ngomong mas sebelahnya rugi loh ya. Amin. Kalau Anda datang dengan pasangan saudara, saudara kasih tahu, ini anugerah Tuhan. Amin. Ini anugerah Tuhan. Ya, saudaraku, tema kali ini adalah berlari menuju harapan. Ini merupakan tema utama kita di bulan Desember ini, sekaligus menjadi dasar kita untuk kita menyongsong tahun 2022. Tahun depan semua orang bilang nggak ada yang tahu, masih misteri. Apakah berlanjut pandeminya ataukah Tuhan memang mau buat sesuatu yang berbeda? Dasarnya adalah hari ini. Bilang sama-sama, dasarnya hari ini. Amin. Kita berlari menuju harapan. Mari kita akan membuka super ayat kita yang terambil dari Filipi pasal 3. Oke. Filipi pasal 3. Kita akan baca bersama-sama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir. Bukan pertama kali hadir ini. Ini saudara kita yang lama kembali. Selamat datang Hana. Oke. Mari kita berdiri bersama-sama, kita buka super ayat kita sama-sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, kita sama-sama membacanya ya. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca 2, 3. Saudara-saudara,
Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita semuanya. Saudara, sekali lagi tema kita hari ini adalah berlari menuju harapan. Ya, kata berlari menuju harapan ini merupakan tujuan kita, tujuan utama dari keluarga besar Alpha Center. Katakan yes. Amin. Kita harus memiliki harapan. Bilang sama-sama, saya harus punya harapan. 2, 3. Coba colek kanan kirinya. Kamu udah punya harapan belum? Amin. Jangan bilang gini. Ya, kita harus punya harapan. Amin. Tapi bukan cuma itu. Yang kedua, kita harus meraih harapan dengan cara mengejar sambil berlari. Yuk bilang sama-sama dengan suara yang keras. Saya harus meraih harapan dengan cara mengejar sambil berlari. 2, 3. Saya harus meraih harapan dengan cara mengejar. Oh, ada orang mengejar. Kejar, angkat. Sampai enggak kira-kira? Sampai, cuma lama. Nah gitu ya. Sampai tidak? Sampai cuma lama. Angkotnya sana, bang. Angkotnya bilang, kelamaan. Gitu ya. Bilang sama-sama, kita harus punya harapan. Kita harus meraihnya sambil berlari. Katakan yes. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, saya mau jelaskan kepada saudara mengapa kita harus memiliki harapan. Ya, ada banyak orang Kristen cuma sekedar yang penting hari Minggu masuk gereja, tapi nggak punya harapan. Itu sebabnya kehidupan kita di luar sana ada banyak orang yang lihat hidup kita itu nek, tahu nek ya. Lu lagi, lu bicara tentang Yesus tapi hidupmu, kelakuanmu nggak kayak yang Yesus ajarkan. Amin. Kenapa? Karena tidak memiliki harapan. Sebuah cerita legendaris yang kita semua harus kenali. Harusnya India itu bisa percaya Yesus semuanya. Seandainya hidup orang Kristen itu seperti Yesus. Ya, ada tokoh India. Dia begitu kagum dengan kehidupan Yesus. Dia kagum dengan apa yang Yesus ajarkan. Satu ketika dia kepingin ke gereja. Karena yang dia tahu, Yesus diajarkan di gereja. Sampai masuk ke gereja, dia lihat dia pakai pakaian tradisional orang India. Dan begitu sampai di sana, dia melihat orang gereja pakai jas. Ini karena Natalan saya pakai jas. Biasanya kaos oblong saja. Ya, pakai jas. Lalu melihat orang India yang mengenakan pakaian ini, pakaian tradisional, dia menolak dan berkata, maaf, ini bukan tempatmu. Tempatmu di sebelah sana. Cek gereja sebelah, bukan toko sebelah ya. Cek gereja sebelah. Sejak saat itu dia berkata, aduh, ternyata enggak sama yang aku temukan. Di gerejanya orang Kristen yang katanya memuji-muji Yesus enggak sama dengan yang Yesus ajarkan. Tapi dia berkata, Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Cuma sayang, kelakuan pengikutnya enggak sama. Kenapa? Karena enggak punya harapan. Kalau kita enggak punya harapan, maka kita jadi orang yang enggak punya apa-apa. Artinya apa? Karena enggak ada yang mau dikejar. Amin. Kehidupan kekristenan kita ya tetap sama seperti itu. Karakternya keras, tetap keras. Emosian, tetap emosian. Ya, pemarah, tetap pemarah. Sombong, tetap sombong. Yang parah, miskin, tetap miskin. Sedih enggak? Sedih. Amin. Kenapa?
Karena nggak punya harapan. Ya, tidak punya harapan. Bilang sama-sama, tidak punya harapan. Awas. Amin. Bilang sama-sama, tidak ada harapan. Awas. Amin. Kalau nggak punya harapan, Anda ikut Yesus, tidak berharap hidupmu berubah, awas, hidupmu akan tidak punya apa-apa. Amin. Kita memulai gereja ini dengan tidak punya apa-apa. Tapi karena kita punya harapan, Tuhan membuat yang tidak punya apa-apa, sekarang kita bisa punya apa-apa. Katakan amin. Yes. Yang kedua, orang yang gak punya harapan itu jadi malas. Bilang sama-sama, malas. Tengok kanan kiri, apakah ada yang malas? Nah, orang kalau punya harapan itu pasti hidupnya tidak malas. Amin. Orang yang punya harapan itu menjadi orang yang selalu energik, orang yang selalu ingin bekerja, orang yang selalu ingin tampil beda, orang yang selalu hidupnya pengen maju. Itu namanya orang yang punya harapan. Coba Anda lihat orang yang gak punya harapan, aduh, hidup segan, mati pun tak mau. Ya kan? Nah, ini kita dulu. Ya, saya dulu ngalamin begitu. Waduh, ke gereja mau pelayan itu rasanya aduh, itu tak itu gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu dengan seorang ibu. Ibu ini sudah tua sekali. Lalu, ayo datang di acara kita. Ibu ini berkata, oh maaf ya. Kenapa? Kenapa minta maaf? Saya besok ada tugas. Apa tugasnya? Saya besok pemimpin pujian. Kaget saya. Ibu ini sudah 50 lebih masih pimpin pujian. Mohon angkat tangan yang usianya 50 tahun lebih, angkat tangan. Lihat Pak Purba sana. Pak boleh berdiri Pak. Buat sampel. Terima kasih Pak Purba. Kasih tepuk tangan dulu Pak Purba. Lalu Pak Purba, Shalom saudara-saudara. Mari kita menyanyikan suara-suara 50 tahun saudara. Mari kita nyanyi kayak Pak, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua. Waktu dia nyanyi perutnya lebih kencik kan. Jadi lalu contoh aja Pak ya. Lalu pulang gimana? Ngos-ngosan. Lalu saya cek loh, kenapa orang tua ini, maaf ya, bukan berarti nggak boleh orang tua. Saya cek, kenapa orang tua ini harus memimpin pujian? Karena yang lain nggak ada. Semuanya tua-tua dan hanya bisa dihitung jumlah ekornya. Oh pantesan, yang muda nggak ada jadi terpaksa pakai yang tua. Ditinjau dari sudut waktu sudah terlalu lama, sudah panjang gereja itu berkembang, tapi ternyata bertumbuh, tapi ternyata nggak berkembang. Kenapa? Saya temukan ada orang-orang yang malas untuk melatih dirinya. Amin. Katakan sama-sama, saya nggak boleh malas. Sekali lagi, saya nggak boleh malas. Amin. Kalau bisnismu nggak maju-maju, cek, jangan-jangan kamu malas. Amin. Jangan-jangan kamu nggak punya harapan. Kita harus maju bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau hari ini bisnismu lagi redup, berkata, saya harus punya harapan. Tahun depan harus bersinar. Tahun depan bisnis saya harus berkembang, jadi besar. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Harus besar. Amin. Amin. Saudara, kalau ikut Tuhan Yesus itu jangan mau kecil terus, harus besar. Katakan amin. Harus besar. Ya, saya 2003 merintis gereja ini, saya ada di kota ini tahun 2003 dan itu dimulai dari kecil. Ya, dari kecil. Lalu saya bergumul bertahun-tahun. Kok nggak gede-gede ya? Kalau Anda punya anak, dikasih makan, disuapin, kasih minum susu, tapi nggak gede-gede, itu artinya anak saudara apa namanya? Hah? Kurang gizi. Orang Melayu tuh punya istilah keren, apa itu namanya? Ikan yang nggak gede-gede tuh 3 tahun ya segitu, apa? Bangkeng. Nah itu deh. Jangan sampai Anda jadi orang Kristen bangkeng. Tengok kanan kirinya. Kamu bangkeng kah? Halo. Ini bahasa Indonesia campur Melayu. Ayu bangkeng. Nah, kalau kita ini nggak punya harapan, kita jadi malas dan kita jadi bangkeng. You know bangkeng.
Ya, yang lihat streaming biar ngerti sedikit apa istilah bangkeng. Ya, ya digedein, ditinjau dari sudut usia, itu sudah harusnya tinggi besar kayak tiang listrik. Ya, tapi ini enggak naik-naik, enggak juga ngecil-ngecil gitu aja ya. Bangkeng. Kalau Anda enggak punya harapan, bisnismu juga bisa jadi bangkeng. Hati-hati, jangan mau bangkeng. Oke, yang ketiga, kalau kita enggak punya harapan, hidupmu pasti tidak berubah. Amin. Hidup kita enggak berubah. Enak enggak kira-kira enggak berubah? Enggak enak. Karena itu kita harus berubah. Caranya harus punya harapan. Nah, makanya saudaraku, kita temui ya, jangan heran kita sering menemui ada orang Kristen yang hidupnya tidak pernah maju. Ada orang Kristen dari dulu hidupnya kayak gitu. Rohaninya kayak gitu. Makanya di Alpha Center ini saya pengen melihat, kita enggak perlu mengundang orang lain dari gereja lain pindah, enggak perlu. Kalau hidupmu jadi kesaksian, hidupmu punya harapan, orang akan tertarik untuk mengenal Yesus yang ada dalam hidup saudara. Amin. Amin. Nah, tapi dengar gini, ada orang Kristen yang hidupnya enggak pernah maju, enggak ada perubahan. Ya. Ada orang Kristen yang suka pindah-pindah gereja. Saudara mau pindah ke gereja manapun, kalau saudara enggak punya harapan, hidupmu tetap sama. Saya mau berpesan buat Anda yang tertanam di tempat ini, atau Anda yang berkesempatan dengar firman Tuhan ini, putuskan hari ini Anda mau dibentuk di mana. Ya, lagi dibentuk di sini, aduh enggak enak, pindah lagi ke sana. Di sana dibentuk, aduh enggak enak, pindah ke sana. Jadi apa kira-kira? Bangkeng tadi. Ya. Karena rumah rohani, gereja itu tempat kita bentuk. Ya, lihat yang lama-lama di Alpha Center, lihat wajahnya, pasti enggak bangkeng. Amin. Dulu datang ronyok semua tuh Pak Kris, lihat wajahnya tuh ya. Ya, orang lama itu. Jadi lihat wajahnya, enggak ada yang bangkeng. Haleluya. Nah, yang ketiga, ada orang Kristen yang tidak mau diproses, enggak mau dibentuk sesuai firman. Karena itu kita ada di sini harus punya harapan. Kenapa kita punya harapan? Karena hidup kita itu harus diproses, dibentuk sesuai dengan firman. Amin. Nah, mereka semua ini ya, mereka hidupnya enggak maju, suka pindah-pindah, enggak mau diproses. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki harapan. Nah, sekarang saya jelaskan yang kedua. Mengapa kita harus meraih harapan dengan mengejar sambil berlari? 1 Petrus 4 ayat 7, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini harus berlari, kejar harapanmu dengan berlari. Ini berbicara tentang terbatasnya waktu. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kalau saudara merasa hari-hari ini engkau benar-benar sadar, saudara, waktu ini bergulirnya begitu cepat banget. Anda baru melek, tahu-tahu udah malam. Ya, baru tidur sebentar, tahu-tahu udah pagi. Cepat nggak kira-kira? Terasa cepat nggak? Cepat. Dulu rasanya menghabiskan satu hari lama sekali. Tapi sekarang waktu bergulir begitu cepat sekali. Dan itu artinya kesempatan Anda untuk memperbaiki hidupmu itu terbatas. Amin. Singkat ya, kita harus ingat bahwa kesempatan kita hidup di dunia ini sangat terbatas. Anda bisa lihat banyak orang mati muda. Halo, ada enggak yang mati muda? Ada. Kakeknya masih hidup, neneknya masih hidup, mamanya masih sehat, dia dipanggil duluan. Halo, saya sedang berbicara buat Anda secara pribadi, termasuk diri saya. Apakah Anda siap bila besok dipanggil Tuhan? Halo, apakah Anda masih santai-santai? Ya, ke gereja kalau sempat, baca Alkitab kalau sempat, berdoa kalau sempat, melayani kalau sempat. Kalau Anda masih pikir sempat, enggak sempat, berarti Anda bangkeng. Halo? Berarti Anda enggak punya harapan. Kalau Anda punya harapan, Anda enggak demikian, ya. Anda akan lihat ada orang-orang yang, wah, kok itu udah mati ya? Semangat. Tadi malam saya enggak tahu jam berapa.
HP saya berbunyi, tiba-tiba orang selamat Natal, jam berapa ini selamat Natal semuanya, ya kan? Lalu saya tiba-tiba ingat seorang oma di Jakarta. Nah kebetulan anaknya pas WA saya, Shalom ibu, saya mau tanya oma bagaimana kabarnya? Karena saya takut saya kehilangan kabarnya oma ini. Karena beberapa tahun yang lalu oma ini sempat datang ke tempat ini dan umurnya sudah lanjut. Tapi puji Tuhan, Pak, saya lagi jalan di puncak dengan mama, berarti dengan oma. Juga dengan papa saya, berarti sehat. Dan saya bilang, kirimkan salam buat mereka. Karena banyak oma-oma sudah lewat karena pandemi kemarin. Amin. Teman saya, guru yang energik. Beberapa waktu yang lalu, dia masih kontak saya, dia ada di Palangkaraya atau di mana. Dia kontak saya. Tiba-tiba seluruh isi Facebooknya berisi innalillahi wa innalillahi. Lu kok sudah tahu? Mati saudara. Padahal masih muda. Saya masih muda. Walaupun sudah 48 tahun, masih muda. Amin. Karena ada yang lebih tua. Anto. Ya, sudah ingat ini. Makanya kita harus gunakan kesempatan kita hidup di dunia ini dengan baik. Ya, makanya kita harus berlari meraih harapan. Nah, saya akan ajak saudara lihat ini. Apa harapan kita yang harus kita kejar sambil berlari? Yuk kita baca kembali ayat ini sambil saya jelaskan secara sederhana dan saya kepingin Anda mengerti bagian ini. Oke? Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa harapan kita? Ini loh harapan kita. Kita berlari untuk memperoleh apa? Hadiah. Di sini ada hadiah. Siapa yang berlari, dia akan datang lebih cepat dan dapat lebih cepat. Betul tidak? Nah, saya kasih contoh. Hadiahnya apa? Harapan kita apa? Harapan kita akan mendapat hadiah. Bilang sama-sama, saya mendapat hadiah. Memang kalau di orang Indonesia bilang hadiah itu kayaknya kita anak kecil ya. Tapi saya mau tanya, semua suka hadiah enggak? Wong beli deterjen itu yang dicari bukan deterjennya, dicari piringnya. Betul enggak? Begitu pulang, enggak berbusa. Loh, tadi waktu ke minimarket yang dicari apanya? Piringnya. Lah kok sekarang marah enggak berbusa? Ya salahmu sendiri. Beli beras juga begitu zaman now. Yang dicari belum dibeli dia pencet-pencet loh. Ini ada yang keras enggak gitu? Wih, ada yang keras ini. Apa ini gitu ya? Dibuka. Lalu penjualnya bilang, "Pak, itu ada hadiahnya. Kalau Bapak beruntung, Bapak dapat panci." Iya kah? Kalau enggak beruntung dapat kertas doang. Tapi dia pencet-pencet, diremes-remes gitu. Ini keras ini kayaknya ada isinya ini. Wah, dia beli. Rupanya cuman kertas doang. Nah, waktu dia sampai di rumah, masa dia ngeluh, "Aduh, beras ini ternyata keras. Mesti airnya banyak," gitu loh. Padahal tadi waktu beli memang tujuannya cari beras. Rupanya begitu sampai di sana terkecoh, bukan pengen cari beras, pengen dapat hadiah. Betul enggak? Artinya kita jujur, suka hadiah enggak? Suka hadiah enggak? Yang suka hadiah cepetan lari cuma satu ini, lari ke depan. Yang suka hadiah silahkan lari, ambil ini gratis. Nah ini lari cepet. Kasih tepuk tangan buat Anto. Ngerti kira-kira.
Itu lari cepet-cepetan. Saudara kepingin nggak tadi dapat hadiah? Kepingin, kenapa nggak lari? Keduluan dia, makanya lebih kenceng. Duduknya paling depan. Itu untungnya orang yang duduk paling depan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hadiah di bumi kalau kita dapat seneng nggak kira-kira? Seneng padahal nggak tahu isinya apa. Tapi pasti berharga. Amin. Amin. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hadiah itu adalah panggilan sorgawi. Saudara dipanggil oleh Tuhan. Mulai senyap semua karena yang manggil Tuhan. Kalau yang manggil Pak Pendeta Gerso masih maju. Kalau yang panggil Tuhan, hari ini Christian Sandiko silakan maju ke depan. Anda, Christian Sandiko maju ke depan. Anda dipanggil. Yang manggil bukan Tuhan ya, yang manggil Pak Gersom. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Kris. Minggu lalu kita ingat nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Itu lagu lama, semua orang suka dengar lagu itu, suka nyanyi lagu itu. Tapi waktu Tuhan panggil, dengar dia panggil nama saya. Lagi sibuk main game. Dia panggil namamu, lagi balas chatting, dia panggil update status Instagram. Saya kadang-kadang marah juga dengan anak saya. Jiran, nggak dengar juga. Saya pakai telepon. Jiran kau di mana? Aku di sini papi. Ngapain? Update status. Betul nggak? Kita ini kadang-kadang dipanggil sama Tuhan, nggak dengar. Ya, Tuhan bukan manggil saudara hanya untuk pulang ke rumah Bapak. Tapi setiap saat, setiap hari, saya percaya Tuhan juga panggil kita. Amin. Dan dia pengen bicara. Ini kadang-kadang buat tarik ini Pak, berdarah tanganku Pak. Oke, nah harapan kita adalah mendapat panggilan sorgawi. Nah panggilan sorgawi itu adalah hadiah. Amin. Bilang sama-sama, panggilan surgawi itu hadiah. Amin. Jadi siap-siap kalau dipanggil Tuhan. Serius. Saya akan jelaskan sedikit lagi. Hadiahnya, kalau Anda dipanggil Tuhan, hadiahnya, bilang sama-sama, hadiahnya posisi di sorga. Sekali lagi, hadiahnya posisi di sorga. Katakan amin. Jadi kalau dipanggil pulang ke rumah Bapak, itu asik apa enggak? Asiknya asik. Sambil deg-degan, asik. Ya kalau aku kenceng-kenceng lalu tiba-tiba malam ini aku yang pertama. Itu sebabnya kita mesti lari saudaraku. Makanya kalau saudara masih suka nyimpen dendam, marah sama orang, ayo mulai hari ini lepaskan pengampunan. Katakan amin. Kalau saudara diinjek-injek orang, awas lu ya, lu belum lihat gue siapa. Emang gak ada yang lihat. Iya kan? Marah-marah kalau direndahkan sama orang, saudara salah besar. Ini waktunya engkau berlari cepat-cepat untuk mengubah karaktermu. Katakan amin. Kalau engkau mau berubah, kalau engkau mau dipulihkan oleh Tuhan, saya percaya engkau mendapat panggilan sorgawi dan engkau dapat posisi di sorga. Katakan amin. Dan perhatikan ini, kita dibawa masuk ke dalam kamar pribadinya. Waktu saya mencoba untuk membaca dan menyelidiki Filipi pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan untuk memperoleh hadiah. Kata hadiah yaitu panggilan sorgawi, ini bicara tentang private room, ruang pribadi. Kalau sudah ikut member kelas di Alpha Center, sudah akan ditunjukkan tentang surga. Ada berapa tingkat? Surga cuma ada 3 tingkat. Surga bukan 7 tingkat, enggak ada. Ya, surga berapa tingkat? 3 doang. Ya, kalau ada status yang bilang surga tingkat ke-7 ngawur. Ya, surga ada berapa tingkat? 3 tingkat. Tingkat pertama apa disebut apa? Pekarangan. Apa? Pelataran atau halaman. Yang kedua, ruangan suci. Yang ketiga, ruangan maha suci. Itulah namanya private room, ruang pribadinya Tuhan. Kalau engkau
hari ini mau berlari mengejar harapan, saudara akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke namanya the private room, ya, ruang pribadinya Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang sorga, itu adalah kamar pribadi Tuhan. Bilang sama-sama, kamar pribadi Tuhan. Sekali lagi, sorga adalah kamar pribadi Tuhan. Amin. Kita hari ini boleh mungkin duduk sama-sama di gereja sama-sama, atau mungkin Anda sepasang suami istri, tapi belum tentu kalau masuk surga tempatnya sama. Bapak-bapak kalau dikasih tamu istri, "Pak, baca Alkitab." Iya, masa baca Alkitab nunggu kau, tengok-tengok kau. Bapak-bapak itu kalau kadang-kadang dikasih tamu istrinya, kasih tahu sama istrinya agak tersinggung ya. Betul nggak bapak-bapak? Iya betul, makasih untuk kejujurannya. Ya. Kadang-kadang bapak-bapak kasih tahu, "Pak, sudah berdoa." Sudah, masa doa lapor sama kamu? Padahal istrinya cuma mengingatkan. Sama, saya juga begitu. Tapi saya bertobat. Amin. Istri saya itu orang yang paling disiplin. Pagi-pagi, malam-malam, pagi-pagi yang ditanya, air ledeng sudah dibuka atau belum? Sudah. Malam-malam mau tidur, saya kunci semuanya. Periksa semuanya. Kalau enggak, satpamnya akan periksa. Jadi sampai di atas dia tanya lagi, "Pak, gereja udah dikunci belum?" Sudah. Itu pertanyaan 365 hari. Dia ikut streaming di sebelah, pasti ketawa-ketawa dia. Loh, kadang-kadang para pria jengkel enggak? Jujur. Agak susah ngomongnya sekarang karena ketahuan ya. Loh, kita ini kadang-kadang seperti itu, dan itu manusiawi. Tapi mari ketika ngomong kayak gitu, ketika Anda mendengar suara istrimu mengingatkanmu, jangan marah. Ya Ma, ya makasih sudah mengingatkan, sambil tersenyum gitu ya. Makasih Ma, kamu sudah mengingatkan. Tidak ada wanita sedetail kamu. Itu pasti rumahmu pasti akan heboh. Wah, ketawa. Sudah. Kalau ada sudah, dia ngegas enggak? Dia tancap gas. Emang aku salah gitu. Lagi berlari menuju harapan, karena kita mau berupaya supaya kita dapat masuk di kamar pribadinya Tuhan. Amin. Nah, sekali lagi, masih ingat apa harapan kita? Harapan kita apa? Mendapat hadiah. Apa hadiahnya? Panggilan sorgawi. Dipanggil untuk masuk ke mana? Kamar pribadinya Tuhan. Kamar pribadinya Tuhan adalah sorga. Amin. Jadi Anda mesti siap kapanpun Anda dipanggil Tuhan. Amin. Loh, kok lemas ini? Gak siap dapat hadiah. Amin. Belum tahu rasanya dapat hadiah. Bu Lasmini maju ke depan, Bu Lasmini. Ada hadiah di depan Bu Lasmini. Maju ke depan Bu Lasmini. Lu enggak mau maju. Bu Lasmini maju ke depan dapat hadiah. Lu serius ini. Bu Lasmini, kalau enggak saya ganti namanya. Ayo Bu Lasmini maju ke depan. Bu Lasmini maju ke depan. Ini ada hadiah, Bu. Boleh ambil. Loh, kirain bohong loh. Pernahkah saya bohong? Silakan ambil, Bu. Makasih, nggak ikhlas. Ya, kadang-kadang kan kita gitu, dipanggil, ayo kita cari Tuhan, ayo gitu. Pura-pura kali, kirain ya. Nah, hal yang sama, waktu Nabi Nuh panggil orang-orang yang ada di muka. Semua orang yang di bumi cepetan, sebentar lagi akan ada air bah. Dia bilang kayak Bu Lasmini, kirain pura-pura. Begitu tenggelam, tapi terima kasih untuk kejujurannya. Kejujuranmu membuat khotbah saya makin hidup. Begitu Nuh dengan keluarganya masuk ke dalam bahtera, Tuhan bilang tutup. Lalu hujan turun, air bah. Mereka bilang, loh beneran yang Nuh bilang kami sudah tenggelam. Nah, kan dalam air. Nah,
Sudah tahu, panggil-panggil sambil di dalam air. Nah, tenggelam, ya kan? Tenggelam. Nah, saya berharap Anda tidak tenggelam. Katakan amin. Amin. Karena itu ayo kita miliki harapan, panggilan surgawi. Kalau diajak ke gereja, seriuslah. Diajak baca firman, seriuslah. Diajak ke small group, seriuslah. Sesibuk apapun Anda, pastikan engkau mengerti karena waktunya sangat singkat. Kalau Anda berada dalam satu pilihan, ke gereja atau bisnis, Anda berani buat pilihan. Jangan sampai ketika Anda sedang bisnis, tiba-tiba Tuhan panggil saudara, seperti Nuh, terjadi air bah dan Anda tenggelam. Cari Tuhan. Nah, sekarang saya akan ajak bagaimana caranya mengejar. Dikatakan demikian dalam ayat 15. Dan 13, saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi yang pertama dikatakan begini, kata Rasul Paulus, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Jadi yang pertama, yang harus kita lakukan supaya kita bisa kejar sambil berlari, ini yang pertama. Sama-sama dibaca. Kata kita diganti saya. 2, 3. Saya harus merasa bahwa saya belum apa-apa. Jangan pernah merasa bahwa saya ini sudah punya semuanya. Meskipun posisinya seperti saya. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang gembala, saya enggak pernah berkata bahwa saya sudah pandai, saya sudah tahu semuanya. Ya. Tapi saya belajar untuk berkata, saya terus pengen diperbaharui dari hari ke hari. Nah, hal penting, ya, hal bahaya, hal yang paling bahaya dalam hidup ini adalah begini. Menganggap diri sudah memiliki padahal belum. Wah, bangga. Rumah saya di sana. Wah, merasa punya rumah padahal belum. Nah, itu rumah siapa? Kontrak. Halo, yang rumahnya masih kontrak. Saya tidak menyinggung saudara, tapi saya mendorong saudara, jangan bangga tinggal di rumah kontrakan. Katakan amin. Kok aminnya lemes? Amin. Bangga kalau kau tinggal di rumahmu sendiri. Caranya bagaimana? Berdoa. Tuhan, berkati aku supaya aku bisa punya rumah sendiri. Ya, bahaya kita itu menganggap diri kita ini baik padahal kita jahat. Ya, kemarin kami dengan Pak Kris, dengan keluarga kami kunjungan. Dalam kunjungan itu kami diizinkan hadapi momentum yang aduh buat diri saya tuh kayak diinjek-injek saya. Tapi saya dengan sukacita, senyum, saya menghibur diri. Saya cerita sama mereka, wah, saya keluar untuk mendinginkan karena cuaca panas. Pak Kris bilang, panas dalam dan panas luar, katanya. Tapi benar di dalam hati saya tidak ada rasa marah, tidak ada rasa jengkel. Dan beberapa orang yang lihat itu bisa menilai. Bahkan anak saya bisa menilai, Pak, lucu ya Pak ya. Saya rem. Ya. Saya rem dia. Kenapa? Kadang kita ini bisa menganggap diri kita baik. Gampang banget kalau kita merasa diri baik. Betul tidak? Tapi pernahkah kita menyadari bahwa mungkin kita enggak lebih baik dari orang lain? Jadi karena itu ketika engkau lihat orang lain tidak baik, jangan hakimi dia. Jangan marah dengan dia. Ingat, mungkin itu cermin buat dirimu. Kamu yang mungkin gak baik. Selalu saya berkata buat diri saya. Ya, mungkin dulu saya selalu menyalahkan orang. Orang ini gak baik, pendeta ini gak baik, si ini gak baik, si ini gak baik. Dulu, tapi saya belajar untuk berubah. Katakan amin. Saya gak anggap diri saya paling baik. Saya belajar menganggap diri kita, diri saya harus berubah. Kita ingat, kita sadar waktu ada orang lain yang memperlakukan yang tidak baik sama kita. Ini ingat. Jadi yang disebut dengan berlari itu artinya kita harus melupakan semua yang di belakang. Jangan anggap dirimu paling baik. Jangan anggap dirimu paling kaya padahal kau miskin. Ya,
Paulus berkata, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya? Ya, baca kencang-kencang. Kata kita diganti saya. 2, 3. Saya harus melupakan masa lalu yang sudah terjadi. Masa lalu. Ini kadang-kadang orang sulit move on gara-gara masa lalu. Oh, saya dulu itu kaya. Dulu itu kita bangga terhadap masa lalu. Nah, masa sekarang gimana? Aduh, kere ternyata. Ya. Tapi Tuhan ingin kita belajar, jangan terus berfokus kepada masa lalu, baik masa jaya maupun masa gagalmu. Mari kita move on, kita berangkat, kita lari ke depan. Amin. Jangan ingat-ingat. Nah, hal paling bahaya kedua ya adalah mengingat-ingat masa lalu. Bilang sama-sama dengan suara keras. Hal paling bahaya, 2, 3. Dalam hidup saya, kalau saya cuma mengingat-ingat masa lalu. Ingat-ingat ya, masa lalu sudah lupakan. Baik masa jaya, apalagi masa-masa di mana kita gagal. Ya, ada orang sulit maju karena aduh saya ini bodoh, saya ini gagal. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang bapak. Pak, aduh saya menyesal seumur hidup. Pak, kenapa? Saya suruh istri saya vaksin, Pak. Ternyata istri saya 20 tahun mengidap diabetes, Pak. Habis vaksin, bukan berarti saya menentang vaksin ya. Saya cuma cerita. Dari waktu itu ketika dia habis vaksin, hari itu dia demam. Begitu demam, masuk Antonius 10 hari. Dia ditinggalkan istrinya dipanggil Tuhan. Saya menyesal, Pak. Saya lihat bapak itu, saya pegang dia. Saya menyesal seumur hidup. Bapak ini juga sudah tua. Giginya sudah habis semuanya. Jadi saya menyesal seumur hidup. Lalu saya bayangkan hidupnya nggak panjang lagi. Dia menyesal, macam mana ya? Ngerti maksud saya ya? Kalau Anda cuma menyesal, nggak ada gunanya. Yang ada gunanya adalah engkau belajar dari kegagalanmu dan bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita kalau ingat-ingat masa lalu, kita gagal untuk move on. Kita nggak bisa maju. Amin. Siapa di sini yang tidak punya kegagalan di masa lalu? Angkat tangan. Yang nggak pernah gagal. Lalu Anda mengerti bahasa saya. Siapa di sini yang tidak pernah masa lalunya nggak suram? Oh, masa lalu dulu bagus, sekarang bagus, sampai selama-lamanya bagus. Ada? Enggak ada. Kok Anda jelek semua ya? Bilang sama-sama, untuk itulah saya di sini. 2, 3. Untuk itulah saya ketemu Yesus. Apalagi kalau saya ini lihat jemaat Al-Fajr, enggak ada yang datang baik-baik. Ronyok semua. Tapi saya bersyukur sekarang ketika ketemu dengan Tuhan Yesus. Wah, bersinar. Rambut pun bersinar. Enggak apa-apa, karena kita punya salon, tenang aja. Amin, amin. Bersama Yesus kita harus bersinar, katakan amin. Nah, sesuatu ketika Anda selalu ingat-ingat masa lalu, maka Anda akan menjadi pribadi yang enggak pernah maju. Karena saudara, terninap bobokkan oleh masa lalu. Saya merasa ada di masa lalu. Ya, sudah gagal pun Anda bangga karena masih ada di masa lalu. Ya, kalau Anda tetap ingat-ingat masa lalu, kok nggak pernah maju. Dan bahayanya adalah orang yang selalu ingat masa lalu. Biasanya gini, wah, saya lupa, hebat. Ya, orang kayak gini susah diajar. Bilang sama-sama, hati-hati susah diajar. Amin. Dulu handphone paling canggih, handphone apa? Kita semua ingat. Ingat kan? Handphone apa coba? Ketahuan semua kan? Pernah pakai kan? Iya. Sekarang coba yang masih punya Nokia, angkat tangan. Nggak ada pasti. Berarti ada maju. Yang sepakat bilang amin. Yes, tapi aku masih punya. Ya, saya masih punya simpen Nokia komunikator, tapi punya sama juga saudara ya. Kenapa Anda tidak mau pakai lagi Nokia? Jadul, ya,
Walaupun dipakai di kampung pucuk gunung dia paling bagus, saya yakin saudara enggak mau pakai lagi. Karena enggak bisa internetan, betul enggak? Lemot, itu komunikator saya pakai internetan lama. Loadingnya yang satu sudah di ayam dadakan, kami baru toing gitu ya. Lemot saudara. Ya, itu kalau saudara hidup di masa lalu kira-kira gambaran kayak gitu. Orang zamannya sudah Android, sudah iPhone Pro Max berapa tuh? 11, 12, 17 nanti saya bikin sendiri. Ya, belum ada padahal. Orang lain udah sampai sana, saudara masih pakai Nokia. Ding gitu. Coba sekarang kalau kita lagi khotbah ya, saya dengar khotbah. Shalom saudara-saudara. Bunyi sana. Lalu semua mata pasti melihat itu dan lihat wajahnya jadul banget orang ini. Betul enggak? Nah, tapi ada orang-orang yang seperti itu, ya masih hidup dengan masa lalu dan nggak bisa diajar. Makanya ketika Anda ada di tempat ini, ayo kita bangkit bersama-sama, katakan amin. Mau maju sama-sama, mau bangkit sama-sama, amin. Kita punya harapan untuk berubah, katakan amin. Kita punya harapan untuk maju, amin. Kita punya harapan untuk diberkati Tuhan, amin. Sekarang yang terakhir, ayo sama-sama. Saya harus mengarahkan diri ke masa depan. 2, 3. Saya harus mengarahkan diri ke masa depan. Amin. Kita harus punya tujuan kita jelas. Dipanggil sama Tuhan. Amin. Kalau Anda nggak siap dipanggil sama Tuhan, hidupmu hari ini masih santai. Engkau masih ceroboh. Bergaul masih sama-sama dengan orang yang nggak kenal Tuhan. Saudara masih suka sama-sama dengan orang dunia. Hidupmu masih sembrono. Kenapa? Karena engkau gak punya masa depan. Ingat, masa depan kita adalah saudara harus dipanggil oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan panggil saudara, saudara akan dikasih tempat di sorga, katakan amin. 2 hari yang lalu Bapak Rohani saya telepon. Pak Gerson melihatin, ini rumah yang disuruh Tuhan. Jadi Bapak Rohani saya itu dibawa, disuruh Tuhan beli tanah di puncak gunung. Tidak ada listrik, tidak ada air. Dia harus bikin sendiri. Cukup luas. Dan terakhir, bikin kolam renang. Buat apa Tuhan? Di atas gunung susah air, macam mana mau bikin kolam renang? Kamu nurut, nanti aku siapin mata airnya. Itu di ketinggian 700 km ya, di atas permukaan laut ketinggiannya. Begitu dia gali, kaget, ketemu mata air. Pak, gila Tuhan kerjanya. Terus dia tunjukin saya, ini loh Pak rumahnya. Begitu tunjuk, tapi waktu saya berdoa, Tuhan berkata begini sama saya, rumahmu di bumi sudah jadi ya nak ya, sudah hampir selesai ya nak rumahmu di bumi ya, iya. Tapi sayang, rumahmu di sorga masih berantakan. Sekarang setelah selesai, fokus cari orang-orang yang membutuhkan, layani dia. Kenapa? Ketika engkau melayani, engkau sedang mempersiapkan rumahmu di sorga. Amin. Kita ini masing-masing boleh bangga punya rumah di bumi, tapi belum tentu Anda punya rumah di sorga. Karena itu, Jemaat Alpha Center, Anda yang hari ini mendengar firman Tuhan ini, dengarkan baik-baik. Kita hidup bukan cuma bergereja, tapi kita juga harus melayani. Amin. Kalau engkau melayani, itu artinya engkau sedang nyicil rumahmu di sorga. Makanya nanti rumah kita beda-beda. Ya, kalau pengen rumahmu bagus di sorga, jangan suruh orang di bumi beli rumah-rumahan. Gak bisa, layani Tuhan. Amin. Cari jiwa. Jangan habiskan waktumu hanya untuk kepentingan dirimu, tapi belajar memikirkan hidup orang lain. Katakan amin. Ketika hartamu kau bagikan buat orang lain, tanpa engkau sadari, engkau sedang bikin rumahmu di sorga. Katakan amin. Saya tutup dengan kisah ini. Satu ketika ada seorang anak Tuhan, dia dibawa seperti mati tapi dia masih hidup. Rohnya dibawa naik. Lalu dia tunjukin sama malaikat, ditunjukin tentang sorga. Lihat di sorga, dia melihat ada rumah yang bagus sekali. Ada rumah lagi yang reot, ada rumah yang bolong
tiangnya sudah ada, dindingnya nggak ada, apalagi jendelanya. Tapi ada satu rumahnya bagus sekali. Lalu dia tanya, Tuhan, itu rumah siapa yang bagus sekali? Dia ditunjukin. Itu rupanya rumahnya seorang ibu tua yang duduk di belakang gerejanya. Kebetulan dia ini adalah hamba Tuhan. Loh Tuhan, rumah dia kok bagus? Dia kalau ke gereja itu ngantuan loh Tuhan. Aku khotbah itu dia nunduk-nunduk. Haleluya. Tapi kok rumahnya bagus? Gak adil dong Tuhan. Aku yang melayani kok. Dia yang dapat rumah bagus. Rumahku mana? Rumahnya dia belum jadi. Pintunya belum ada, jendelanya nggak ada. Artinya, kok bisa rumah itu bagus? Dia bilang, kamu tahu nggak kenapa ibu itu ngantuk? Kan dia semalam-malaman berdoa buat kamu supaya khotbahmu itu bagus dan bisa didengar buat orang lain. Walah, sekarang kamu pulang, bangun rumahmu. Nah, sebelum dia pulang, dia lihat tiba-tiba ada malaikat, woi, kayak gini, batakonya datang, semennya datang, kayak gitu ya. Kayak orang bangun gitu loh. Loh, itu apa? Nah, itu orang-orang yang masih hidup di dunia. Lalu dia bekerja buat Tuhan. Ketika dia bekerja buat Tuhan, itu sama seperti dia sedang nyiapin batakonya, jendelanya di surga, dan malaikat yang tata semuanya. Kamu layani aku sungguh-sungguh sampai rumahmu selesai dan jadi. Kalau rumahmu sudah jadi dan selesai, kamu akan aku panggil pulang. Karena rumahmu sudah selesai. Katakan amin. Sekarang saya mau tanya, rumahmu sudah siap belum di surga? Kalau belum, sekarang mari kita sama-sama berlari. Amin. Amin. Kerja serius, cari Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Sampai kapan? Dan kita harus mengarahkan diri di hadapan kita sampai kita dengar dia panggil nama kita. Amin. Dan dia kasih kunci. Dan dia berkata, Basaria Beti, pasar ibu, rumahmu sudah selesai. Kita pulang itu dengan sukacita. Biar yang di bumi nangis, adik kenapa kau duluan dek? Jangan takut, yang penting rumah kita di surga sudah selesai. Amin. Yang di bumi nangis, yang di surga happy karena rumahnya sudah jadi. Ini pesan Natal buat kita, ada harapan buat kita semuanya untuk kita bisa menikmati berkat surgawi. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan bersama-sama, mulia, mulia. Mulia, mulia. Pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia bagi anak domba, bagi anak domba. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia, layak dipuji, yang duduk di tahta yang akan dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
setelah kita dengar firman Tuhan ini, saya ingin menegaskan kembali, kalau untuk engkau hidup, mau mencari dan mengejar harapan di dalam Kristus, engkau pasti mendapatkan sorga. Maka saya punya keyakinan besar, kebutuhanmu di bumi Dia bisa cukupkan. Kebutuhanmu di bumi Dia bisa sediakan. Amin. Apapun yang kau cari, yang kau butuhkan di bumi ini, Dia Tuhan yang memberi harapan bagi saudara. Tapi poin pentingnya adalah, mari mata hatimu fokus mengejar kerajaan Allah. Apapun pergumulan saudara, sebelum saudara terima roti dan anggur, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau terima roti dan anggur, ada mujizat yang menyertai saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami berterima roti dan anggur ini. Biarlah persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu ini akan membuat setiap kami punya harapan. Bila saatnya Tuhan memanggil kami pulang ke rumah Bapa, itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kami, tapi sebuah kesukaan, karena kami tahu rumah kami di sorga sudah selesai. Dan ada harapan, yaitu kami menerima hadiah daripada Tuhan. Karena itu buatlah hidup kami selama di bumi ini, kami mengejar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami punya harapan, kami punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami punya hidup yang jadi berkat. Layakkan semua jemaat Tuhan untuk terima roti dan anggur ini, dan kami terima dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Duduk di atas tahta, duduk di tahta, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, yes, haleluya, bagi anak domba, bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, mulia, layak dipuji. Oh, I declare your name, I declare your name, hallelujah. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang. Sekali lagi katakan mulia, mulia, mulia. Mari katakan dengan segenap hatimu, Tuhan membuat hidupmu mulia. bagi anak. Kalau kau berikan kemuliaan itu bagi nama Tuhan, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, haleluya, haleluya, layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara dengar pujian ini, berikan kemuliaan itu bagi Tuhan.
Artinya begini, kalau engkau ikut Tuhan dan memiliki harapan, engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya percaya semua saudara yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupmu akan diangkat Tuhan. Kalau engkau bisnismu diberkati, kalau engkau sebagai seorang pelajar, lewat pendidikanmu engkau berkarya dengan dahsyat, keluargamu diberkati, pelayananmu diberkati. Dan ketika orang melihat engkau diberkati, engkau sedang mempermuliakan nama Tuhan. Saya punya keyakinan besar, kalau orang serius dengan Tuhan, hidupnya pasti berhasil. Karena keberhasilan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini, di perayaan Natal ini, ketika Anda pegang roti dan anggur, kalau engkau percaya Tuhan mau angkat hidup saudara, saudara boleh angkat roti dengan percaya. Dan engkau berkata, aku percaya Tuhan pasti akan berkati bisnisku. Engkau boleh berkata, aku percaya Tuhan pasti berkati hidupku. Hari ini boleh aku terpuruk Tuhan, tapi setelah aku buat komitmen dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidupku. Aku bukan sumber malapetaka dan sumber kegagalan, tetapi Tuhan akan mengubah hidupku jadi berkat. Aku mengalirkan berkat dalam hidupku. Bisnis yang mati, bisnis yang suram itu akan diubah oleh Tuhan menjadi bisnis yang bersinar. Keuanganmu yang hancur lebur di tahun kemarin, kau percaya, kalau hari ini kau meyakini bahwa ada harapan di dalam Kristus, kau akan dibawa Tuhan naik, kau diangkat Tuhan tinggi-tinggi, dan kau akan melihat pelipat gandaan yang dahsyat daripada Tuhan. Yang percaya boleh angkat roti tinggi-tinggi dan berkata, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup mengubah hidupku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup memberkati hidupku. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati binasa. Tetapi barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sudah percaya di tanganmu hari ini adalah tubuh Kristus yang berkuasa untuk mengubah hidup saudara. Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makan dengan percaya. Anda percaya pagi ini, engkau bukan hanya sekedar makan roti dan minum anggur, tetapi kau harus yakin bahwa hari ini engkau sedang menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Saudara percaya yang di tangan saudara ini adalah darah Kristus yang berkuasa. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup oleh karena aku. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh karena Bapa. Demikian juga kamu. Barang siapa yang memakan aku, yang meminum aku, dia akan hidup oleh karena aku. Saudara percaya ini adalah darah Kristus yang berkuasa menghidupkan saudara. Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya
Darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Katakan dengan segenap hatimu. Mulia, yes Lord, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di atas tahta. Lord, I trust in your name. Oh haleluya. Dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Haleluya. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi nama Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap kami yang datang dengan pergumulan, kami berkata ada harapan di dalam kami. Ada harapan di hidup kami. Kami mau berdoa setiap kami yang hadir hari ini. Kami percaya kami terima mujizat. Kalau ada di antara kami yang lemah, kami berkata Tuhan kami menjadi kuat karena Tuhan. Kalau yang terpuruk ekonomi kami berkata hari ini ada mujizat di dalam hidup kami. Mujizat dalam hidup kami akan diangkat oleh Tuhan, kami dibangkitkan oleh Tuhan, dan kami menerima kemenangan, menerima pengharapan, menerima kemuliaan yang daripada Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat yang lemah hari ini, yang sakit mereka terima mujizat kesembuhan, yang bisnisnya sedang hancur lebur, sekarang engkau percaya ada mujizat, ada harapan dalam bisnismu, dan Tuhan memberkati bisnis saudara. Setiap apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, kau percaya diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pelayananmu yang tidak jadi berkat, hari ini, mulai hari ini kau akan terima berkat, terima pengurapan baru daripada Tuhan. Aku melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati, bersama-sama kita berkata amin. Mari berikan tepuk tangan yang dasar bagi Tuhan. Silahkan duduk kembali. Lilin boleh dinyalakan semuanya. Bagi saudara yang belum terima lilin, saudara boleh lambaikan tangan, nanti Asher melayani saudara. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining. Biar kita ambil saat teduh sejenak. And the soul felt its birth. A thrill of hope. The weary world rejoices from yonder praise. A new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine.
thrill of home. The weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilau terang cemerlang, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang telah beroleh harap melihat fajar kini merekam. Haleluya. Mari sujud dengan kidung malaikat. Katakan malam mulia, malam Kristus lahir. Haleluya. Biarkan musik melantunkan pujian ini dengan sayap-sayap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Hidup kita itu digambarkan seperti lilin ini. Ketika lilin tidak diberi api, dia hanya sekedar benda mati yang tidak pernah bisa memberi terang atau dampak apapun bagi sekelilingnya. Tapi ketika kita atau lilin ini mendapatkan api yang daripada Tuhan, maka lilin yang kecil ini bisa berdampak bagi siapapun, memberi terang, memberi harapan, dan memberi cahaya bagi semua orang. Tuhan berkata bahwa seburuk apapun hidupmu kemarin, kalau engkau hari ini mau komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan, aku percaya kalau engkau menerangi hidupku, maka hidupku bisa jadi seperti lilin ini yang bisa berdampak buat orang lain. Engkau akan berdampak bagi orang-orang yang ada di rumahmu, juga engkau berdampak bagi semua orang. Hari ini saya mengajak setiap saudara untuk membangun sebuah komitmen. Maukah hidupmu diterangi dengan terang Kristus? Amin.
Kalau engkau mau hidupmu diterangi dengan Kristus dan engkau mau menjadi terang bagi semua orang, sebagai komitmenmu, mari angkat lilin dengan tangan-tanganmu di atas. Dan mari kita buat deklarasi iman bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan dengan percaya, katakan dengan hati. Engkau berkata begini, Tuhan Yesus, inilah hidupku. Seperti lilin yang aku bawa kepadamu. Silahkan Tuhan nyalakan hidupku dengan apimu, supaya hidupku bisa menjadi terang bagi semua orang, supaya hidupku berdampak di tengah kegelapan bagi semua orang, sehingga semua orang akan memuliakan namamu. Bisnisku, pekerjaanku, usahaku, keluargaku, pelayananku, dan seluruh hidupku, silahkan Tuhan nyalakan dengan apimu, sehingga ketika hidupku menyala, hidupku pasti jadi berkat, hidupku pasti berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari yang diberkati dan percaya katakan amin, katakan haleluya, berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan. Bapa, kami bersuka cita hari ini, di perayaan Natal ini kami percaya ada harapan yang menyala di hidup kami. Semua jemaat dan keluarga Alpha Center, hidupmu menyala, hidupmu berdampak sekarang bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya akan jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Atas nama Gembala Sidang, tim pastoral dan semua keluarga besar Alpha Center, kami mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun 2022. Percaya tahun depan adalah tahun kemenangan, katakan amin. Tahun depan adalah tahun harapan, katakan amin. Saya percaya tahun depan kita nikmati harapan dan kemenangan. Yang sepakat bilang yes sambil mengangkat tangan, yes. Sekali lagi, yang sepakat katakan yes. Di tempat tangan dan sebagai Tuhan. Bapak, kami naikkan syukur kepada Tuhan, karena kami percaya hari ini ada sukacita besar di tempat ini. Bahkan kami percaya dengan ribuan malaikat di sorga, kami meneriakkan sukacita, kemenangan atas karya Tuhan telah datang ke dunia. Engkau memberi harapan bagi semua kami, sehingga siapapun kami yang hadir pagi ini di tempat ini, kami tidak sia-sia Tuhan. Kami pulang dengan bawa shalom dari Tuhan. Kami pulang membawa sukacita, kami bawa kemenangan, kami bawa harapan. Bisnis kami yang akan kami mulai kembali tahun depan, kami percaya akan menjadi bisnis yang dahsyat, bisnis yang bermultiplikasi, ada peningkatan, ada kemajuan, bahkan ada kemenangan yang besar. Mereka yang selama ini gak ada harapan akan terima harapan daripada Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari tadakan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, dan mari terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi. Cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan yang kekal dengan Roh Kudus menyertai setiap saudara. Diberkati rumah tangga dan pernikahanmu dengan kekudusan. Diberkati buah kandunganmu dan anak-anakmu. Kau akan melihat anak-anak yang takut akan Tuhan. Kau akan lihat anak-anak yang diberkati Tuhan. Kau akan melihat usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayanan diberkati, dan apapun yang kau doakan hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, engkau akan melihat kemenangan daripada Tuhan. Mari terima harapan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, shalom dan sampai jumpa. Silakan duduk kembali, nanti Asyar akan melayani.